Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nidya Nabil Kubusatmadja, salah satu asisten untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang file handling atau file processing, di mana kita akan membahas tentang file writing dan file reading. Baik, langsung saja kita menuju ke Free Pascal-nya untuk pengkodingan. Baik, di sini kita sudah punya file kosong baru. Kemudian kali ini kita akan membuat pertama-tama kita akan membahas tentang file writing, yaitu menuliskan file. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah file teks, yaitu dengan ekstensi .txt. Kemudian setelah berhasil, kita ingin menuliskan sesuatu di dalamnya menggunakan Pascal, seperti itu. Baik, langsung saja kita tuliskan codingnya. Seperti biasa, program saya beri nama file writing. Kemudian use crt seperti biasa. Selanjutnya begin dan end. Kemudian untuk kita dapat menuliskan sebuah file atau membuat sebuah file itu juga kita harus mempunyai sebuah variabel, di mana variabel tersebut bisa menjadi representasi dari file yang akan kita buat. Untuk itu kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel di sini. Kita beri nama variabel file coba, dan kita tentukan tipe datanya karena kita ingin menuliskan tulisan atau teks, maka kita bisa menggunakan tipe data teks. Kenapa tidak menggunakan string? Karena tipe data teks itu sama atau mirip dengan tipe data string, tapi tipe data teks dapat memuat lebih banyak karakter daripada tipe data string. Jadi kita menggunakan tipe data teks. Kemudian di bagian program utamanya kita tuliskan assign dalam kurung kemudian titik koma, kemudian rewrite dalam kurung titik koma, dan close dalam kurung titik. Nah, ketiga perintah ini sangat penting dalam file processing, yaitu assign, rewrite, dan close. Tetapi untuk yang untuk perintah rewrite itu hanya digunakan ketika kita ingin menuliskan file atau file writing, seperti itu. Kemudian dalam tanda kurung ini kita tuliskan variabel yang tadi kita telah deklarasikan, yaitu file coba, kemudian diikuti dengan directory atau tempat kita ingin meletakkan file tersebut. Untuk kali ini saya akan meletakkannya dalam local disk E, dalam folder asistensi, dan di dalam folder materi dan scripts. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini, asistensi, kemudian materi dan script. Nah, ketika sudah menuliskan directory-nya, maka kita juga perlu untuk menentukan nama file dan tipe filenya. Karena kita ingin membuat file .txt, file teks, maka kita perlu untuk menuliskan nama file dalam format txt. Kemudian untuk namanya kita berikan nama coba, misalkan seperti coba.txt. Selanjutnya, untuk yang di perintah rewrite ini, dalam kurungnya kita hanya perlu untuk menuliskan variabel yang kita gunakan ini di sini. Sama dengan yang di close juga hanya perlu menuliskan variabel yang kita gunakan di sini. Baiklah, secara umum
atau secara mendasar, ini program ini sudah dapat untuk menuliskan atau menambahkan file baru dalam komputer Anda atau dalam directory yang Anda inginkan. Sebelum kita jalankan program ini, kita cek terlebih dahulu pada directory yang tadi dimaksud apakah sudah ada file bernama coba.txt atau belum. Baik. Nah, di sini sudah terbuka direktorinya, yaitu local disk E, asistensi, dan materi script. Dapat terlihat di sini tidak ada sama sekali file yang bernama coba dengan tipe filenya teks dokumen. Jadi sebelum kita menjalankan program untuk membuat file baru, kita perlu pastikan bahwa file tersebut belum pernah ada atau belum ada dalam directory yang kita kehendaki. Baik, selanjutnya kita coba untuk jalankan saja programnya. Kita running. Sudah selesai dijalankan programnya. Mari kita cek lagi ke directory yang tadi diberikan, yaitu di materi dan scripts. Dapat dilihat di sini sudah terdapat file baru bernama coba dan tipenya teks dokumen. Itu tandanya berarti program yang kita tuliskan tadi berhasil. Dan jika kita coba buka file ini akan berupa file teks dalam hal ini notepad yang masih kosong. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk dapat menuliskan atau mengisi teks kosong ini dari program Pascal. Kembali lagi ke Free Pascal. Nah, untuk di sini, untuk dapat menuliskannya itu sangat mudah. Kita hanya perlu menambahkan satu baris di sini, belum close, itu hanya perlu menambahkan seperti kita ingin menuliskan teks atau apapun yang pada program lain. Kita tuliskan write learn, kemudian kurung tutup, titik koma. Tetapi jika kita ingin menuliskan dalam filenya, kita perlu untuk menuliskan variabel yang kita gunakan dalam file tersebut, yaitu file coba, kemudian diikuti dengan tulisannya atau teks yang ingin kita tambahkan. Untuk kali ini saya akan coba menuliskan hello world. Demikian, coba kita run lagi. Sudah selesai. Mari kita coba lihat di filenya. Baik, kita buka. Dapat terlihat di sini ada teks baru yang bertuliskan hello world. Padahal tadi kita tidak menuliskan atau mengetik sama sekali di notepad ini atau di file teks ini. Itu artinya program yang kita jalankan sudah berhasil untuk menuliskan teks pada file teks. Kemudian ada sedikit catatan untuk file teks ini. Kita kembali ke Free Pascal terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini kita menggunakan perintah rewrite. Perintah rewrite ini sebenarnya digunakan untuk menulis ulang apa-apa saja atau konten yang ada pada file coba.txt tadi. Nah, ada alternatif lainnya untuk menambahkan kontennya,
yaitu kita dapat mengganti file rewrite ini dengan menggunakan perintah append. Tetapi apabila kita menggunakan file append, itu file yang atau tulisan yang lama itu akan ditambahkan dengan konten yang baru. Misalkan kita tuliskan seperti ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita berikan batas misalkan seperti ini. Writeline file coba lagi. Ini contoh perintah writeline file coba. Nah, misalkan kita punya teks seperti ini, tadi kan sudah dapat dilihat atau kita ingat bahwa dalam file coba.txt tadi terdapat tulisan hello world. Kemudian jika kita gunakan perintah rewrite, kemudian kita jalankan programnya, maka tulisan dalam file coba tersebut berubah dari hello world menjadi file yang tidak tadi kita tuliskan. Seperti ini. Ini jika menggunakan rewrite. Kemudian kita coba bandingkan dengan menggunakan perintah append. Kita tuliskan di sini append. Kemudian untuk membedakan dengan file dengan perintah rewrite, kita ganti di sini menjadi perintah append. Ini kita coba jalankan lagi. Sudah selesai, kita coba kembali buka coba.txt. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk yang baris pertama ini, kita tadi telah menggunakan rewrite untuk mengubah konten file ini dari hello world menjadi ini. Kemudian jika kita menggunakan append, kita mendapatkan tulisan yang baru tanpa menghilangkan tulisan yang lama. Sedangkan untuk rewrite kita harus menghilangkan semua tulisan yang lama, kemudian menambahkan tulisan baru, yaitu ini. Ini contoh menggunakan perintah rewrite. Kemudian apabila append tadi dijalankan berulang kali, maka akan ditambahkan konten dengan hal yang sama, atau jika ingin diubah maka akan ditambahkan konten yang berbeda. Misalkan kita ubah ini pen 2 ini pen 2, kemudian kita jalankan sebanyak 3 kali, 1, 2,
3. Nah, dapat kita lihat dalam file misalkan kita ganti 2 seperti ini, kemudian kita jalankan 3 kali, 6, 2, 3. Nah, kemudian kita dapat lihat di file coba tadi itu akan menjadi banyak atau ada banyak seperti tulisan tadi. Ini contoh menggunakan perintah append 2 karena kita menjalankannya banyak 5 kali, maka akan ditambahkan banyak 5 kali juga. Kemudian jika ingin menghapus kemudian menambahkan file yang baru, kita cukup menggunakan yang tadi, perintahnya kita ganti dengan rewrite. Tuliskan, kita ganti kita ganti menjadi ini saya jalankan seperti itu, kita jalankan selesai dan kita cek lagi. Nah, maka akan menjadi seperti ini kontennya dalam file coba.txt. Demikian penjelasan tentang penulisan file atau file writing. Selanjutnya kita akan membahas tentang file reading. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas tentang file reading, yaitu pembacaan file. Jadi kita memiliki satu file yang berupa file teks, kemudian di dalamnya ada konten filenya atau tulisannya, kemudian kita ingin membaca file tersebut menggunakan Pascal. Contoh, misalkan kita memiliki file dengan konten seperti ini, kemudian kita ingin membacanya di Pascal, maka kita bisa membacanya dalam Pascal dan kita dapat memilih untuk menampilkan outputnya atau tidak. Langsung saja kita ke Pascal-nya lagi, kita buat file baru. Seperti biasa, tuliskan program. Untuk kali ini kita beri nama file reading, kemudian use crt. Sama seperti yang tadi, kita perlu untuk mendeklarasikan variabel yang merepresentasikan file tersebut. Untuk hari ini kita definisikan variabel file coba lagi. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan tipe data text. Selain itu, karena kita ingin menampilkan hasil output hasil yang dari file yang sudah kita baca, maka kita perlu menuliskan satu variabel lagi. Kita beri nama text, dia memiliki tipe data string. Untuk variabel teks ini gunanya untuk menyimpan hasil pembacaan yang telah dilakukan, kemudian sehingga dapat diolah menjadi sebuah luaran atau output. Kemudian begin dan end. Untuk program utamanya hampir sama seperti tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu assign, kemudian rewrite,
di write, maaf, maksud saya close, sign dan close. Karena variabelnya kita menggunakan file coba lagi, maka kita tuliskan file coba lagi di sini, di koma dan assign sama seperti tadi, file coba lagi, kemudian direktorinya, karena tadi saya menyimpan filenya itu ini, kita menggunakan file coba underscore lagi ini untuk pembacaannya. Dapat dilihat di sini bahwa direktorinya ada di local disk E, asistensi, kemudian materi dan script. Kita tuliskan direktorinya. Di sini E, asistensi, salah, materi dan kemudian filenya kita tuliskan coba underscore .txt. Selanjutnya kita untuk membaca kita perlu mereset variabel yang kita gunakan untuk merepresentasikan file tadi. Tuliskan untuk perintahnya kita tuliskan reset, kemudian dalam kurung file coba lagi atau variabel yang kita gunakan titik koma. Selanjutnya kita ingin program kita berjalan dari awal sini hingga ke akhir sini. Untuk itu kita memerlukan kondisi di mana jika pembacaan belum mencapai akhir dari file yang diberikan, maka pembacaan akan terus berlanjut. Maka kita perlu tuliskan seperti ini di Pascal. Gunakan while not off. Off itu end of file. Kemudian file coba lagi. Do bikin kemudian end. Nah, maksudnya di sini ketika pembacaan itu belum sampai akhir dari file coba lagi .txt tadi, maka pembacaan akan terus berlangsung. Kemudian untuk perintah pembacaannya kita tuliskan readline file coba lagi, kemudian kita simpan dalam variabel text. Kemudian untuk menampilkan hasil pembacaan tadi, kita hanya perlu menuliskan readline text seperti ini. Kemudian setelah selesai, jangan lupa kita tambahkan readline. Secara umum sudah selesai. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Simpan sebagai di editing. Oh, jadi error karena tipe readline. Coba kita jalankan lagi. Nah, dapat terlihat di sini running si GPP ini reading file.txt. Ini maksudnya program yang kita tuliskan itu sudah berjalan. Kemudian outputnya yaitu ini.
dua kalimat ini dan dapat kita cek bahwa kalimat tersebut sama dengan kalimat yang ada di dalam teksnya. Ini. Kita sudah berhasil untuk membaca file teks. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.